Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmi Saskia Husnika Putri, NIM 100113820251667, kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat B. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan materi terkait penyakit menular, yaitu demam berdarah denggi atau lebih dikenal dengan DBD. Apa itu penyakit DBD? Demam berdarah denggi atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus denggi. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah akan berisiko mengancam nyawa. Epidemiologi demam denggi. Epidemiologi demam denggi menjadi beban kesehatan dunia. Karena penyebaran penyakit virus dengan vektor nyamuk Aedes aegypti ini terjadi paling cepat di dunia. Penyakit ini umumnya lebih sering ditemukan pada wilayah tropis dan subtropis. Beberapa bagian negara seperti Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Asia merupakan beberapa area endemis denggi. Deteksi demam denggi yang cepat dapat menurunkan tingkat fatalitas menuju demam denggi berat sampai di bawah 1%. Etiologi demam denggi. Etiologi demam denggi atau dengue fever adalah virus denggi yang ditularkan ke manusia melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah denggi atau dengue hemorrhagic fever dan dengue shock syndrome merupakan manifestasi infeksi virus denggi yang berat. Terdapat teori bahwa tingkat keparahan DF dipengaruhi oleh serotip virus denggi. Virus denggi adalah sebagai agen. Agen penyebab DF adalah virus denggi yang disebut dengan nama DENV. Virus denggi masuk famili Flaviviridae dan genus Flavivirus. DENV merupakan single-stranded RNA virus dengan panjang sekitar 11 kilobases. DENV memiliki 3 gen protein struktural, yaitu protein inti atau nukleokapsid, protein membran, dan protein selubung atau envelope. Virus ini juga memiliki 7 gen non-struktural protein. Penyebab dan faktor risiko DBD. Penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan dapat terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus denggi. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus denggi tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dapat dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko tersebut diantaranya pernah mengalami infeksi virus denggi sebelumnya, tinggal atau berpergian ke daerah tropis, serta bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Gejala DBD. Umumnya, gejala demam berdarah bersifat ringan, muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala ini biasanya dapat menyerupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telat ditangani. Beberapa gejala dari demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Diagnosis DBD. Jika sejumlah gejala yang telah disebutkan muncul, langkah diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan wawancara medis yang diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan memeriksa sampel darah di laboratorium. Sebelum penyakit berkembang semakin parah, konsultasikan dengan dokter saat mengalami gejala ringan. Komplikasi DBD. Komplikasi yang membahayakan bisa saja terjadi saat demam berdarah terlambat untuk ditangani. Berikut ini beberapa gejala parah yang menandakan jika demam berdarah sudah masuk dalam intensitas berbahaya. Yang pertama, tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Selanjutnya, tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut dan
nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit, mulut kering, serta sesak nafas atau pola nafas tidak beraturan. Sejumlah gejala tersebut menandakan kondisi DSS atau Dengue Shock Syndrome yang merupakan komplikasi demam berdarah. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian bisa saja terjadi. Pengobatan DBD. Hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul serta mencegah infeksi virus semakin parah. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu mencegah dehidrasi dengan memperbanyak minum air putih, mencukupi waktu istirahat, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan, serta memantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Pencegahan DBD. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah, yaitu anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, menutup rapat tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar, serta menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung DEET, tetapi jangan gunakan DEET pada anak di bawah usia 2 tahun. Demikianlah penjelasan mengenai penyakit menular demam berdarah dengue. Saya Rahmi Saskia Husnika Putri, pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.